Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, ada seorang tokoh yang jejak ilmunya tak pernah pudar meski telah lewat lebih dari 1000 tahun. Seorang anak yatim yang sejak kecil hidup dalam kemiskinan, namun kelak namanya mengguncang dunia ilmu, membangun fondasi hukum Islam yang hingga kini diikuti oleh jutaan manusia di berbagai negeri. Dialah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, seorang ulama jenius, ahli bahasa, ahli fiqih, hafidz Al-Quran, dan pendiri mazhab Syafi'i. Di video ini, kita akan mengikuti perjalanan hidup beliau sejak lahir hingga wafat. Perjalanan yang penuh pengorbanan, air mata, kecerdasan luar biasa, dan kedalaman iman yang sulit tertandingi. Selamat menyimak. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Tahun kelahirannya sangat istimewa karena pada tahun yang sama Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, wafat. Seakan Allah mengganti satu bintang dengan bintang lainnya. Namun Syafi'i lahir dalam keadaan yatim. Bahkan sebelum ia membuka mata, ayahnya telah meninggal dunia. Ibunya, seorang perempuan solehah, merawatnya seorang diri dalam kemiskinan. Meski miskin, hatinya kaya dengan iman dan tekad. Sang ibu berkata dalam hati, "Anakku harus tumbuh dengan ilmu. Inilah warisan terbaik yang bisa kuberikan." Ketika Syafi'i berusia 2 tahun, ibunya memutuskan untuk hijrah ke Mekah. Perjalanan panjang melalui gurun pasir, berhari-hari tanpa harta yang cukup. Namun tekad untuk memberikan pendidikan terbaik bagi Syafi'i membuat sang ibu kuat menghadapi segalanya. Di Mekah, mereka tinggal di lingkungan keluarga ayahnya yang sudah lama menetap di sana. Inilah awal Syafi'i mengenal dunia ilmu, Al-Quran, para qori, dan para ulama Masjidil Haram. Syafi'i kecil dikenal sangat cerdas, ingatannya kuat, lidahnya fasih. Di usia 7 tahun, ia telah menjadi hafiz Al-Quran. Satu hal yang unik, karena keluarganya miskin, ia menulis pelajaran menggunakan potongan tulang, pelepah kurma, dan kulit hewan. Kertas terlalu mahal bagi mereka, namun keterbatasan itu tidak pernah menghalanginya. Setiap selesai mendengar pelajaran, ia langsung mengulanginya sampai hafal. Ibunya menyadari bakat besar Syafi'i. Maka ia mengirim putranya untuk belajar bahasa Arab kepada suku Huzail, suku yang terkenal memiliki bahasa Arab paling murni di zaman itu. Di padang pasir, Syafi'i hidup seperti orang Badui. Tidur di tenda, makan seadanya, mendengar syair-syair klasik, dan menghafal ribuan bait. Setelah kembali ke Mekah, Syafi'i muda menyempurnakan hafalan kitab Al-Muwattah karya Imam Malik. Para ulama menyarankan agar ia pergi ke Madinah dan belajar langsung kepada sang imam. Ketika Syafi'i membacakan Al-Muwattah, Imam Malik terkesan dengan suara, hafalan, dan ketajaman pemuda itu. Sejak hari itu, Imam Malik menjadikannya murid khusus. Dari sang guru, Syafi'i mempelajari kedalaman hadis, fikih Madinah, dan metodologi hukum. Setelah Imam Malik wafat, Syafi'i kembali ke Mekah. Ia mengajar di Masjidil Haram dan menjadi rujukan umat. Namun tidak semua berjalan mudah. Ia pernah difitnah sebagai pendukung pemberontakan. Syafi'i dibawa ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Namun setelah berbicara, kecerdasan dan akhlaknya membuat Khalifah kagum. Tuduhan pun gugur. Inilah ujian yang membuat namanya semakin harum. Di Baghdad, pusat ilmu masa itu, Syafi'i bertemu dengan ulama besar lain termasuk Imam Ahmad bin Hambal yang kelak sangat memujinya. Di kota ini, Syafi'i menyusun pendapat-pendapat awalnya dalam fikih yang dikenal sebagai Qaul Qadim. Di Baghdad, ia menggabungkan 2 pendekatan besar. 1. Ahli hadis alias Hijaz, 2. Ahli ra'yu atau Irak.
Inilah fase yang membuatnya dikenal sebagai sosok yang mampu menyatukan dua dunia pemikiran. Dari Baghdad, Syafi'i menuju Mesir. Di sana ia menemukan realitas sosial yang berbeda. Masyarakat, adat, dan permasalahan hukum berbeda dengan Irak dan Mekah. Kepekaan fikihnya membuat beliau meninjau ulang banyak pendapat lamanya. Di Mesir, beliau menulis Induk Fikih Madhab Syafi'i, Ar-Risalah versi final, kitab usul fikih pertama dalam sejarah. Disinilah lahir Qaul Jadid, pendapat-pendapat baru yang sampai sekarang menjadi rujukan madhab Syafi'i. Imam Syafi'i bukan hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Ia dikenal tawadu dan lembut, rajin sholat malam, sangat dermawan, tidak berbicara kecuali dengan ilmu, bangga ketika kebenaran datang dari orang lain. Imam Ahmad berkata tentangnya, Syafi'i adalah laksana matahari bagi dunia dan kesehatan bagi tubuh. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah di Mesir pada usia 54 tahun. Beliau dimakamkan di Kairo Lama dan sampai hari ini ziarah ke makam beliau tidak pernah sepi. Mazhabnya kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei, dan sebagian besar Asia Tenggara. Inilah perjalanan hidup Imam Syafi'i, seorang anak yatim, miskin, namun memiliki tekad yang mengalahkan gurun, menembus kota-kota besar, dan menerangi dunia dengan ilmu. Semoga kisah ini menguatkan kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Dengan ilmu, kesungguhan, dan iman, setiap insan bisa menjadi cahaya bagi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.